mengatur mungkin 1000 apa lebih atau lebih pekerja di situ dengan pasien, perawat dan yang lainnya, dokter. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang bisa beliau sharing kepada kita, terutama bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana hari ini perjalanan lancar? Alhamdulillah lancar. Dokter sehat ya? Alhamdulillah. Kapan terakhir swab, Dok? Terakhir swab kemarin siang. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan saya aman ya. Aman insyaallah. Alhamdulillah. Saya juga terakhir swab Sabtu sudah minggu lalu ya. Alhamdulillah. Yeah. Dok, ini kita ingin berikan edukasi kepada kawan-kawan ya. Yeah. Mungkin apa yang mau dokter sampaikan saya persilahkan, karena kita mungkin bicara pola sehat, mungkin orang berpikir kalau hidup pola sehat harus punya hand sanitizer, harus punya ini, harus apakah memang sulit itu, harus punya masker yang mungkin yang mahal, yang seperti macam punya dokter, punya saya mungkin murahan ya. Apakah harus begitu, ataukah ada pola hidup tersendiri yang mungkin mudah dilakukan oleh masyarakat, atau ada hal-hal lain yang ingin dokter sampaikan berkaitan dengan menjaga kesehatan? Tentu informasi tentang COVID sekarang bagaimana perkembangannya, kemudian tingkat kematian bagaimana dibandingkan negara-negara lain. Intinya ada yang penting yang ingin dokter sampaikan, silakan dokter sampaikan. Silakan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillahi wa ni'matillahi la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami bersyukur, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga saat ini kita bisa berjumpa alhamdulillah dalam kesempatan terbaik di acara Ustadz Firanda. Alhamdulillah, dan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa berguru dengan beliau dan juga bersilaturahmi, dan tentu ini menjadikan kesempatan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, berbagi sharing ilmu pengetahuan tentang terutama saat ini adalah pandemi COVID. Bahwa kita tahu bahwa saat ini pandemi COVID yang sudah dinyatakan oleh WHO kemudian direspon oleh pemerintah kita menjadi sebuah bencana non alam berdasarkan keputusan Presiden. Dan saat ini kepres tentang bencana tersebut belum dihapus. Artinya apa? Saat ini kita masih dalam kondisi bencana. Ibarat bencana alam seperti tsunami. Saat ini kita masih mengalami tsunami tersebut. Dan tentunya respon kita semua berbeda. Ada yang responnya istiqomah dari awal bencana, betul-betul mempersiapkan dirinya. Ada juga beberapa kelompok masyarakat yang tidak istiqomah. Artinya dalam hal ini apa? Capek dengan alasan, banyak sekali ya. Kemudian inilah yang menjadikan kemudian perbedaan di antara kita. Tentu di depan tadi ada sedikit video ya, tentu ini membuka kita wawasan bagaimana sebenarnya penanganan COVID, terutama di rumah sakit, karena rumah sakit adalah juga tempat untuk penanganan COVID. Jadi pasien-pasien yang masuk kian hari kian meningkat, terutama di minggu-minggu lalu itu negara kita mencapai rekornya dalam kejadian harian, yaitu sampai 4.800 per hari. Tentu ini menjadikan kita bahwa ada yang perlu kita perbaiki bersama. Selain bahwa memang itulah takdir Allah, tapi kita harus juga berusaha. Karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna, terus melakukan usaha-usaha dalam melakukan atau menangani wabah COVID ini, Ustaz. Nah, tentu yang terkena adalah kelompok masyarakat. Ya, tentu ini dari sisi edukasi, tingkat pendidikan akan sangat berpengaruh, Ustaz, terhadap kejadian COVID. Karena seperti tadi Ustaz sampaikan di depan, ternyata ada beberapa teman dekat Ustaz yang sudah terkena. Kalau dulu di awal-awal pandemi di sekitar bulan Februari, Maret, kita melihat orang yang cukup jauh dengan kita, bahkan kita tidak kenal. Tapi sekarang ini semakin mendekati area kita, atau orang-orang yang bahkan teman-teman sahabat kita sendiri. Ya, tentu juga sama di rumah sakit seperti itu, Ustaz. Jadi teman-teman sejawat saya juga ada yang sudah terkena, perawat-perawat dan sebagainya. Nah, ini menjadikan kita memang betul-betul harus terus selalu meningkatkan kewaspadaan, Ustaz. Ya.
Tadi ada yang menarik waktu kita ngobrol sebelum kajian, dokter menyampaikan bahwasanya justru orang-orang yang menangani di ruang COVID, mereka malah sedikit yang terkena positif, terpapar. Justru yang di rumah sakit yang non khusus COVID justru banyak yang terpapar. Nah, inilah itu kenapa, Dok? Ya, selain takdir Allah semuanya ya, tapi tentu ada kita bicara ikhtiar manusia. Kenapa, Dok, bisa demikian? Justru di sarangnya malah sedikit yang terkena. Iya, tentu beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya adalah memang rumah sakit yang menangani COVID ya. Jadi ini beberapa rumah sakit di Indonesia itu banyak tipe. Jadi yang pertama memang khusus konsentrasi pada COVID. Di rumah sakit yang memang menangani COVID mempunyai standar yang cukup ketat, sehingga kewaspadaannya juga lebih meningkat dibandingkan dengan rumah sakit yang separuh COVID, separuh pasien umum, kadang COVID, kadang umum. Ini itu tadi nilai istiqomahnya jadi berbeda, Kewaspadaannya berbeda. Baik dari mulai kemudian perilaku hidup bersih sehat petugasnya, dalam penanganan pasiennya, ini akan menjadikan pengaruh hal tersebut. Kita tahu angka kematian di rumah sakit khusus COVID juga cukup rendah. Artinya sistem yang dibangun di rumah sakit tersebut itu mempunyai andil besar andil besar, seperti jam kerja yang cukup pendek ya, kemudian diselingi dengan istirahat yang cukup. Kalau di rumah sakit yang biasa, artinya campuran ya, menangani COVID kadang tidak, jam kerja ini memang sulit untuk diatur karena kita menangani banyak pihak. Karena kan kalau kita punya COVID dan non-COVID ini, satu kita ngurus rumah sakit COVID, satu ngurus rumah sakit non-COVID. Inilah yang kadang-kadang punya kebijakan khusus, karena tidak boleh bercampur, Ustaz. Pasiennya nggak boleh nyampur, petugasnya nggak boleh nyampur, alat-alat yang digunakan nggak boleh nyampur. Nah, inilah yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi, sehingga apa? Kadang-kadang kita jumpai teman-teman yang tidak ngurusi COVID justru malah yang terkena, yang di COVID malah itu ini menjadi perhatian bagi karena yang ngurus COVID benar-benar serius. Ya, itu. Seperti protokol, saya tadi dengar dokter cerita protokol membuka hazmat itu gimana caranya, Dok? Iya, betul. Jadi saya ingin tahu juga misalnya APD gimana. ya, jadi APD ya. Alat pelindung diri diantaranya kan kita menggunakan hazmat ya. Jadi kalau ada SOP-nya, bagaimana kita membuka hazmat dengan benar. Ya, urut-urutannya. Jadi bukan hazmat saja, tapi juga pelindung, ada cap ya, mungkin face shield, ada mungkin ya masker ya. Nah, ini kadang-kadang kita memberikan edukasi sampai di tempat-tempat yang untuk melepasnya itu, Mas. Itu kita sudah berikan protokol. Di samping itu juga cermin, Ustaz. Nah, ini kadang-kadang lupa. Kita melepas yang mana dulu? Ada urut-urutan yang kita gunakan. Nah, teman-teman kadang-kadang di kondisi capek, buru-buru, ya, buru-buru itu sering terbalik-balik, dan ini punya resiko yang cukup besar. Nah, inilah. Kemudian juga dari sisi engineering ya, Ustaz ya. Tentu kita sudah pernah mendengar bahwa rumah sakit dengan COVID dianjurkan juga bertekanan negatif. Artinya tekanan negatif itu apa? Ada sebuah hisapan ya dari exhauster yang mampu mengurangi jumlah virus yang ada di ruangan tersebut. Jadi itu idealnya. Maka kemudian di rumah sakit yang menangani COVID, ruang-ruang bertekanan negatif ini punya peran yang sangat penting, Ustaz. Oke, Dok. Sekarang sederhananya bagaimana seorang dalam kehidupan sehari-harinya untuk dalam kondisi pandemi seperti, kira-kira apa yang dilakukan mulai masuk rumah atau pas keluar rumah, kira-kira apa yang dilakukan supaya ikhtiar bisa bermanfaat? Baik, tentu ini tentunya berdoa yang paling utama, Dok. Nah, kita berdoa. Ini bagian Ustadz, sekarang kita bicara bagian dokter ya. Baik. Kita bicara secara dokter gimana ya? Ya, baik, tentu kita sebagai warga masyarakat ya, ada rumah yang memang melindungi diri kita. Ketika kita akan keluar ataupun masuk kembali, itu kedisiplinan yang pertama adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tentunya perilaku hidup bersih dan sehat ini terutama adalah ketika kita pulang ke rumah. Nah, ini ada bisa di luar ya, terus bisa di luar ya. Tentu prinsip tetap kita pegang yaitu masker ya, kalau dalam merah 3M ya, kemudian mencuci tangan dan juga menjaga jarak atau physical distancing. Nah, ini baik di rumah maupun di luar makan minum tetap ya, makan minum tetap ya. Itu 5M nanti. 5M nanti. Jadi tentu ini harus kita jaga terus ya. Artinya di luar rumah berperilaku seperti itu, di dalam rumah juga sama. 3M ini. Tentu di rumah ini artinya apalagi rumah-rumah yang ada orang tua atau anak-anak. Nah, itu kita harus juga membiasakan 3M ini dalam sehari-hari, kehidupan hari-hari. Jadi tentu seperti disampaikan Ustadz, bagaimana
sepertinya kok 3M ini mahal gitu, harus punya hand sanitizer. Padahal kan tidak, Ustaz. Kita bisa menggunakan air dengan sabun ya. Sabunnya pun tidak harus sabun yang mahal-mahal gitu. Jadi itu kita sediakan di luar rumah, sehingga atau model keran ya kita cuci. Jadi apa tangan. benar sabun lebih bagus daripada hand sanitizer? Ya, Dok? Dari sisi apa namanya, fleksibilitas, artinya keberadaan. Kalau air, mencari air kan kita susah, kadang-kadang kalau hand sanitizer bisa dikantongin di apa, saku. Nah, ini kelebihan ya. Tentu itu. Kemudian yang kedua tentu kalau untuk air saat ini hal yang paling mudah didapatkan oleh masyarakat. Nah, ini yang menjadikan air dan sabun ya tentunya ya. Nah, cuci biasa aja, Dok ya. Ya, cuci tangan biasa ya. Tentu ada, sebenarnya kita ada kalau di nakes ini, Ustaz, ada gerakan cuci tangan yang khusus. Protokol cuci tangan. Protokol cuci tangan. Tapi saya rasa yang penting cuci tangan ya. Ya, nggak usah repot-repot ya. Iya, betul. Ini mendidik masyarakat untuk hand hygiene ya, atau apa namanya, tata cara cuci tangan. Nah, kemudian yang kedua tentu tetap menggunakan masker. Nah, di sini kita lihat bahwa masker yang kita gunakan berbeda-beda jenisnya. Ada masker kain ya, ada masker bedah, ada juga masker seperti saya ini ya, itu N95. Nah, tentu ini menjadikan kapan kita menggunakan masker-masker tersebut. Tentu kalau untuk masyarakat sebenarnya, yaitu yang artinya tidak usah mahal-mahal, kita bisa menjahit kain ya, dengan kain yang 3 lapis itu saya kira sudah cukup. Karena kalau masyarakat dibebani harus menggunakan masker bedah setiap hari, tentu ini menjadi pengeluaran yang pembiayaan. Kita lihat bahwa masyarakat kita di saat-saat pandemi seperti ini memang kecenderungannya adalah pendapatan menurun, bahkan ini berefek pada ekonomi nasional begitu. Ya, dunia. Jadi, bukan dunia ya, bahkan dunia ini karena pandemi ya. Jadi tentu ini kita harus bijak sekali bagaimana melindungi diri kita dengan apa yang kita miliki. Nah, itu. Ya, Dok, sebentar, kita pakai masker, Dok ya. Saya kadang malas pakai masker, atau ya saya karena napas saya agak terganggu terus terang. Yang kedua, kadang saya mikir juga kalau kita pakai masker nanti COVID-nya main di sini, nempel sini. Terus nanti saya pegang-pegang COVID-nya, kadang gatal gini, saya pegang COVID-nya malah saya ambil. Kadang-kadang gitu, kemudian saya kucek mata, saya malah masukin. Atau saya buka, terus saya masukin kantong, terus saya pakai terbalik. Nah, semua COVID masuk kalau gitu kan. Nah, jadi mungkin edukasi cara pakai masker, apa pentingnya pakai masker. Apakah memang ada apa namanya COVID itu jalan-jalan di udara atau gimana? Coba, Dok, disampaikan. Betul. Jadi tentu ini disebut pandemi ya. Jadi kita berpikirnya bahwa udara di sekitar kita itu sebenarnya sudah mengandung kuman, mengandung virus ini. Nah, tentu selain COVID ada virus-virus yang lain. Ya, virus yang lain ada. Tentu ini yang memperberat. Jadi sudah ada virus COVID ditambah dengan virus yang lain. Nah, tentu kadar atau virulensi inilah yang perlu kita pahami bersama, bahwa udara kita lebih banyak mengandung virus sehingga kita lebih aware seharusnya. Ketika kita sudah keluar rumah ya tentu melindungi diri kita dengan masker. Nah, kadang-kadang kita lihat masyarakat ketika menggunakan masker memang tadi betul sampaikan Ustadz, habis itu dipegang-pegang atau membetulkan arahnya. Itu pun juga ada prosedur-prosedur. Ini kan gatel gimana, Dok? Ya. Protokolnya gimana, Dok? Tentu ini juga ya menarik kemarin di beberapa apa namanya yang video yang viral ya, bahwa kan gatel pun harus ditahan kan gitu. Oh, ada viral, saya nggak tahu. Iya. Tentu ini menjadi perhatian kita semua, bahwa membetulkan masker pun harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita betulkan pun letak-letaknya juga tertentu, jangan dipegang semua atau kadang bahkan memegang seluruhnya ya area ini. Nah, padahal masker kita adalah saringan dari kuman atau virus yang berada di sekitar kita, yang memang itu kan tidak terlihat, Ustaz. Sehingga kita ini kan kalau ibarat perang, kita melawan sesuatu yang tidak terlihat, gitu. Jadi harus waspadanya lebih tinggi. Kalau terlihat, barangkali kita bisa menghindar, melawan, kanan kiri, melawan, menangkis gitu. Menangkis. Tapi sekarang nggak terlihat. Jadi inilah kita melawan sebuah hal yang sangat kecil sekali, untuk punya strategi. Dan cara menggunakan masker yang benar tentu menjadi perhatian bagi kita, karena melindungi ya, itu ini bagi kita semua, terutama di luar rumah. Karena kita begitu bertemu dengan orang lain, kita tidak tahu apakah dia OTG atau carrier atau tidak. Artinya dia membawa virus atau dia sudah malah positif ya. Yang berbahaya justru OTG ini atau orang tanpa gejala, yang mampu menularkan kuman tersebut kepada orang yang punya faktor resiko, orang tua, anak-anak, orang yang punya penyakit bawaan. Dianya mungkin tidak ada masalah, tapi hanya orang tuanya mungkin bermasalah, anaknya mungkin bermasalah. Nah, ini juga yang saya sedang konsentrasi saat itu pada
pernyataan kegagalan tentang isolasi mandiri di rumah. Ah, itu kenapa, Dok? Nah, ini yang menjadikan, banyak terjadi. Betul. Banyak terjadi, betul. Ya. Yang menjadi klaster-klaster Karena begini, Dok, terus terang saya kemarin kan ada kawan beberapa mungkin 3 hari lalu mungkin bilang, Ustadz, sepupu saya lagi kena COVID, kemudian masuk di salah satu rumah sakit lah di Jakarta, sudah full, sehingga dia sudah dalam kondisi darurat, harusnya dia sudah masuk di ruang ICU. Tapi karena dia harus nunggu, ngantri, akhirnya meninggal. Akhirnya meninggal kan. Ya, kalau kita melihat kondisi rumah sakit yang sudah penuh begitu, tentu masyarakat butuh isolasi mandiri ya. Gimana agar mereka tidak salah dalam isolasi mandiri ini? Iya, baik, tentu ada persyaratan yang harus dicukupi dalam isolasi mandiri di rumah. Yang itu kita lihat beberapa waktu laporan terakhir ini kegagalan cukup tinggi di area Jabodetabek. Tertinggi itu di daerah Bogor. Jadi Bogor ini punya klaster keluarga yang sangat tinggi, kemudian diikuti oleh Bekasi dan juga Depok ya. Nah, tentu ini menjadi perhatian. Tapi Jakarta masih nomor 1 ya? Iya. Ini kan penyangganya semua. Iya. Jadi tentu ini perhatian bahwa isolasi mandiri di rumah jika ada yang sakit atau sudah misalkan bergejala atau sudah terlapor ya sebagai terkonfirmasi, itu tentu punya manajerial tersendiri yang kadang-kadang tidak semua masyarakat kita rumah-rumahnya itu memenuhi syaratnya. Betul. Di antaranya adalah yang disyaratkan adalah punya kamar tersendiri dengan kamar mandinya khusus, artinya di dalam ada kamar mandi. Nah, itu yang susah itu. Kemudian yang kedua adalah di antaranya adalah orang tersebut harus ditemani oleh ada yang support, entah itu keluarganya, orang yang support tersebut. Untuk mentalnya, Dok ya, psikologinya juga. Secara fisik ya, kemudian orang tersebut kan butuh makan juga, Ustaz. Harus makan, harus mencuci pakaian. Nah, ini kan supportnya di situ. Menarik, Dok. Saya kemarin ini saya potong, Dok, maaf ini. Jadi ada kawan yang orang tuanya sakit, terus kondisinya menurun, akhirnya dia temani orang tuanya. Situ orang tuanya kayaknya dapat mentalnya menaik, akhirnya sembuh. Saya lihat mungkin seperti itu, kalau dibiarin terbuang gitu kayaknya mungkin imunnya jadi jatuh atau gimana. Itu pengaruh, Dok ya? Iya, pengaruh juga ya. Jadi ini tentu imunitas kita ya diantaranya dipengaruhi oleh sugestif kita ya. Jadi kembali, jadi harus ada orang nemani buat apa, Dok? Untuk support itu? Nah, tentu ini dalam hal ini support secara fisik ya, artinya bagaimana makannya, kemudian pencuci pakaian dan apa-apa kebutuhan yang diperlukan. Nah, tentu ini melalui tata cara, diantaranya bagaimana sih kalau baju misalkan ya. Nah, tentu kita berpikir bagaimana kalau menjemur atau mencuci bajunya. Tentu kita perlu sediakan seperti ember ya, dengan air sabun di depan pintu ya. Kemudian dia bisa menarik sendiri embernya ke dalam, kemudian dicelupin pakaiannya yang kotor, kemudian ditaruh lagi keluar. Nah, ini kan salah satu cara, Ustaz. Prosedur-prosedur seperti ini kadang-kadang masyarakat ini sederhana padahal ya, sederhana. Bahwa virus ini adalah mati dengan air sabun, gitu kan. Jadi pakaian-pakaian yang digunakan, kemudian juga makanan ya. Bagaimana piringnya, sendoknya? Gimana, Dok? Kita kasih piring, nanti kita ambil lagi. Bisa jadi kan tersentuh virus di situ. Jadi tentu kita tadi menggunakan hal yang sama, Ustaz. Kalau kami di rumah sakit memang kami menggunakan alat sekali pakai istilahnya ya, sekali pakai buang, dan kita membuangnya juga dengan manajemen limbah khusus gitu. Tapi kalau di rumah kan ini memberatkan masyarakat juga. Kalau harus sekali pakai buang, bingung buangnya di mana. Bisa tong sampah sana nggak boleh, tong sampah sini ya, itu karena berbahaya ya. Jadi tentu manajemennya sama, menggunakan ember dengan air sabun tadi. Jadi piringnya masukin cemplungin. Nah, betul. Jadi sendok ya, kemudian gelas, piring. Dibiarin berapa lama merendam dalam air sabun itu kira-kira? Kalau lebih 5 menit sudah cukup. Sudah tewas COVID ya? Bang COVID sudah tewas ya? Iya, artinya sudah cukup lah ya untuk mengurangi penularan. Nah, ini juga yang harus dilakukan. Jadi embernya ditarik ke dalam, piring dimasukkan oleh yang sakit ya ke dalam ember tersebut, kemudian direndam secukupnya, kemudian nanti diambil lagi. Jadi ditaruh di luar, kemudian diambil lagi oleh keluarganya sebagai support tadi, Ustaz. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh masyarakat. Kadang-kadang kalau kita lihat kamar mandinya nyampur. Nah, akhirnya apa? Besoknya tertular juga yang satunya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua. Makanya saya kemudian kebetulan saya di rumah sakit itu mengedukasi perawat-perawat saya untuk cobalah kalau misalkan menabung, membuat kamar mandi sendiri di kamar dalam era seperti ini, itu menjadi ide yang cukup bagus menurut saya. Ketika kita tidak tahu ya apakah kita akan terkena atau tidak, dengan kedisiplinan kita, karena kita memang betul-betul melawan sesuatu yang tidak terlihat.
gitu. Iya, Jadi benar. kewaspadaannya kadang turun, konsentrasi turun, Kebosanan tadi dok, bosan, capek, ya mungkin gini juga. kapan gini sih Betul. akhirnya. Itu terjadi juga di era pandemi 1918, Ustaz. Jadi ketika itu Itu dulu apa pandeminya apa itu? itu flu Spanyol, Ustaz. Oh, flu Spanyol ya. Nah, Ya. itu kan ada cerita ya bahwa ketika kondisi capek, bosan, kemudian ya sudah akhirnya tujuh hantaman yang tertinggi ada di situ. Jadi inilah yang harus kita waspadai bahwa kita memang harus terus istiqomah terus gitu. Oke, terima kasih dok. Sekarang berikutnya dok, ciri-ciri dasar orang kalau terpapar apa dok? Ya, tentu. Pertama ciri-ciri dasarnya apa? Baru kita nanti bagaimana penanganan. Baik. Ciri-ciri dasarnya apa? Baik, jadi tentu yang Apakah pertama, gejalanya harus full semua atau sebagian? sebenarnya enggak, Ustaz. Jadi beberapa gejala diantaranya bahkan capek itu pun masuk gejala, Ustaz. Jadi lelah ya, badannya lelah. Oh, badan Itu sakit-sakit? Ya, betul, sakit-sakit badan itu. Ada juga yang memang langsung pada area tenggorokan, baik saluran nafas bagian atas, ya dengan keluhan radang tenggorokan atau sakit tenggorokan, sakit telan, kemudian flu itu. Ini diwaspadai. Bahkan juga itu dominan di 60%. Kemudian gejala-gejala. Gejala paling banyak apa dok? Tadi radang tenggorokan bagian atas itu ya. paling banyak. Disertai dengan gejala-gejala yang lain yang muntah atau diare atau gangguan saluran pencernaan itu sekitar 50%. Kalau selalu merasa lapar bukan dok ya? Ya itu, bukan, artinya butuh makan. Butuh makan. Itu gejala-gejala dasar dok ya. Terus kalau kita kira-kira ternyata berarti kalau kita begitu ada gejala sebaiknya kita langsung swab ya? Begini, tentu kita memang betul. Jadi yang pertama adalah sambil melakukan apa yang bisa kita lakukan. Masyarakat kan juga untuk swab ini menjadi sesuatu yang pembiayaan juga. Jadi harus memang berpikir strategis. Walaupun beberapa hari yang lalu muncul berita bahwa Kementerian Kesehatan ya menginginkan ada swab standar dengan harga standar 900.000 ya. Tentu ini menjadi hal yang berat juga bagi masyarakat. Oleh karena itu tentu perlu manajerial yang baik lah bagi keluarga. Seperti apa kalau harus mengeluarkan begitu ada gejala langsung swab itu tentu memberatkan juga. Nah tentu yang harus dipikirkan adalah bagaimana menyikapi kondisi ini. Jadi begitu ada gejala, itu perbanyak istirahat, perbanyak artinya mengistirahatkan diri. Karena disinilah ya perang sesungguhnya antara virus dengan diri kita. Ketika kita ada gejala kemudian memaksa diri, memforsir, melebihi overtime ya dengan kerja yang seperti biasa, imun kita jatuh. Imun kita turun. Nah sehingga dengan istirahat ini akan menurunkan viral load di dalam tubuh kita. Taib, itu satu pengaruh makanan dok. Apalagi kita lagi gitu kita berusaha makan banyak atau diet atau gimana dok? Betul. Jadi untuk makanan itu dianjurkan makan banyak Ustaz ya. Dia banyak benar ya. Kalau lagi terpapar dia harus makan banyak ya. Tentu pilihan makanannya yang harus sesuai. Antaranya bukan sembarang aja sih. Bukan ya. Tentu yang paling kita butuhkan di saat seperti ini adalah protein. Nah itu. Protein ya. Jadi protein yang kita contoh apa? Ikan. Lauk ya, ikan. Yang mudah dijangkau oleh masyarakat dok. Apa makanan kira-kira apa? Ya saya kira kalau sayur apa protein itu banyak di masyarakat dari nabati maupun hewani ya. Contoh bisa tahu tempe. Tahu tempe oke. Kemudian saya suka itu dok. Terus apa lagi dok? Ikan ya. Ikan apa lagi dok? Ya ikan. Kemudian saya kira telur mudah sekali didapat. Saya juga suka dok. Iya. Bisa telur bebek, telur ayam ya. Ya itu adalah protein yang kemudian akan memperkuat imunitas kita. Sehingga ini rekomendasi saya kadang-kadang saya kalau menilai sendiri menu tenaga kesehatan kita di rumah sakit maupun menu pasien ini sangat juga perlu perhatian. Kenapa kadang-kadang terlihat wah ikan nggak ada bumbunya misalkan, ini kadang-kadang akhirnya kan nggak dimakan. Iya. Ini yang kami amati di beberapa menu rumah sakit ya. Apalagi sebagian orang yang terpapar COVID dia kehilangan rasa, kehilangan penciuman. Betul, kehilangan rasa atau penciuman sebenarnya Ustaz ya. Kehilangan penciuman. Jadi ini jangan sampai makanan yang kita sajikan baik untuk nakes, untuk pasien itu malah justru menurunkan nafsu makan mereka begitu. Jadi kalau bahasa saya Ustaz itu nasi jadi lauk, lauk jadi nasi. Jadi banyakin lauknya sebenarnya. Tetapi kadang-kadang ya inilah dengan anggaran sekedarnya ya seperti itu berpikir itu. Ikan asin kecil nasinya banyak. Nah itu dulunya. Tapi dok mengenai berjemur dok, apa namanya? Atau apakah perlu seorang yang terpapar dia ada olahraga kecil ringan? Iya betul. Terus dia harus berjemur. Kalau berjemur jam berapa sampai jam berapa? Kira-kira berapa lama? Itu kira-kira gimana dok? Iya. Dan ini pertanyaan menarik juga tadi Ustadz bahwa apakah aktivitas kita itu harus
total selalu, berhenti, harus mahal gitu. Ketika orang membutuhkan olahraga, apakah harus selalu nge-gym? Kan enggak juga. Jadi artinya ini betul-betul olahraga yang murah, yang bisa dilakukan adalah olahraga mandiri di rumah. Kadang-kadang kalau kita itu melakukan promo, oh ya olahraga, tapi akhirnya kita lihat orangnya malah ngumpul-ngumpul. Nah ini juga salah ini. Jadi olahraganya betul-betul di dalam rumah dengan banyak aktivitas seperti push up dengan menggunakan kursi atau meja. Nah ini kita sekarang gimana dok, bisa dipraktekkan? Baik Ustaz. Jadi tentu setengah push up jadi kalau kita push up di bawah itu kan berat, lelah, capek. Capek. Nah kita menggunakan meja setingginya itu gitu. Itu cukup. Itu berapa menit kira-kira orang terkapar? Aktivitas 5-10 menit saya kira cukup. Ya itu rutin ya. Tentu ini menjaga tadi kebugaran. Di antaranya itu. Artinya memperkuat imun ya. Ya betul. Jadi justru jangan kita mengedukasi olahraga, besok kita janjian ketemu di mana, lah ini namanya kan sama saja artinya di situ. Jadi bisa olahraga bisa dilakukan di dalam rumah. Kemudian yang kedua tentu kalau punya pekarangan yang cukup ya dan matahari yang cukup kita bisa berjemur. Jam berapa? Berjemur sebaiknya ya pagi ya jam 7, jam 8, jam 9 masih boleh. Tapi kalau di atas jam-jam tersebut ada jurnal yang mengatakan memang ada resiko untuk terkena kanker ya. Nah, kanker kulit terutama saat ini membutuhkan juga persiapan. Nah, berjemur itu berapa menit, dok? Kalau untuk berjemur variasi Ustaz, dengan 10 menit saya kira sudah cukup. Dengan jemur akan merubah menjadi diri kita kulit-kulit kita mengandung vitamin D yang cukup gitu. Jadi ini istilahnya penanganan dasar ya, dok ya. Tapi ada lagi mungkin yang tersampaikan misalnya gejala berat, apa yang dia lakukan? Misalnya gejala sudah berat, dia sudah nggak kuat atau napas mulai terganggu, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Betul Ustaz. Jadi WHO memang memberikan 5 derajat ya pada pasien-pasien COVID ini, yaitu tidak bergejala. 5 level maksudnya? Iya 5 level. Ya tidak bergejala, kemudian gejala ringan, gejala sedang, kemudian gejala berat yang membutuhkan ICU dan gejala kritis. Nah tentu ini kita manajerialnya Ustaz. Terutama untuk rumah sakit COVID memang kita lihat karena sebuah rujukan. Maka kemudian paling banyak adalah pasien-pasien sudah derajatnya cukup tinggi datang ke sana, minimal derajat sedang. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Padahal sebuah kesimpulan juga dinyatakan bahwa dokter ya dan tim medis paling bagus bekerja pada area derajat 1-2. Nah itu misalkan itu artinya efektif yang kita lakukan. Kadang-kadang kalau sudah menginjak gejala sedang ke berat itu luar biasa Ustaz. Berat ya. Itu perjuangan cukup berat. Baik dari sisi pembiayaan, baik dari sisi pengobatan perlu khusus ya. Dan tidak semua rumah sakit juga mempunyai hal tersebut. Contohnya kita amati saat ini tidak semua rumah sakit mempunyai contoh ya, itu adalah ruang isolasi atau ICU COVID. Yang standarisasi. Ya, atau bahkan kalau kita cerita orang yang perlu dioperasi, operasi OK-nya OK COVID, itu tidak semua rumah sakit memiliki, bahkan di Jakarta sendiri. Gitu. Jadi ini perlu persiapan. Makanya setiap saat Kementerian Kesehatan melalui dinas provinsi biasanya mengupdate rumah sakit yang punya fasilitas-fasilitas tertentu dan mengembangkan terus. Karena apa? Ya, tentu beberapa teori-teori bahwa pandemi itu sekitar 2 tahun ya, 2020-2021. Bahkan kami di anggaran itu sudah diplot bahwa apa proyeksi program kita di 2021 tentang COVID gitu. Jadi sudah ada kesana persiapan di 2021. Dari pemerintah ya? Dari pemerintah. Maaf nih dok, bicara tentang pemerintah, kan ada isu-isu ini apa namanya, atau sebagian rumah sakit nakal mungkin mengcovidkan orang yang tidak covid. Apa ada kejadian seperti itu? Kalau ada banyak atau sedikit, atau mungkin rumah sakitnya sebagai dokter, sebagai direktur ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya mumpung lagi musim covid, musim panen nih. Gimana dok? Ada isu seperti itu gimana? Betul. Jadi kita perlu menanggapi hal ini ya. Tentu pada dasarnya rumah sakit diciptakan atau dibuat itu untuk pelayanan masyarakat yang sakit, namanya juga rumah sakit. Tentu kita tidak ada sedikit pun berpikir untuk keuntungan ya. Secara administrasi manajerial bahwa kita tahu beberapa item-item, contoh satu orang dirawat ya, kita tahu ada 7,5 juta per hari pembiayaannya. Kemudian kalau mau ICU 7,5 juta. 16 budgetingnya begitu. Tetapi kan tidak semua dipakai Ustadz ini. Nah ini perlu pemahaman. Kadang-kadang tenaga kesehatan kita sendiri juga tidak tahu bahwa ternyata pembiayaan itu berdasarkan billingnya atau kebutuhannya. Kadang-kadang kita memukul rata, wah ini pasien dirawat 10 hari, artinya kita dapat 75 juta. Ini yang pemikiran yang salah. Karena apa? Tergantung pembiayaan. Kalau penggunaannya hanya infus, kita akan dibayar infus saja.
Berdasarkan laporan ke atas ya? Iya, jadi ini adalah budget maksimum. Budget maksimum. Rata-rata, saya perhatikan di Rumah Sakit Ciawi ini, dari budget maksimum, itu kita hanya menggunakan 19%. Gitu. Jadi kalau tadi dinyatakan 7,5 juta per hari, kita hanya menggunakan range sekitar 19 atau 20% dari budget tersebut. Rata-rata ya? Rata-rata. Nah tentu ini menjadi perhatian bahwa tidak semua, makanya kemudian kadang-kadang kalau saya membaca beberapa pernyataan ya, wah paling sedikit itu rumah sakit dapat 200 juta gitu lah. Ini pernyataan yang kurang tepat. Bahkan pasien kami yang dibilingkan itu ada yang 2 juta billingnya, ya. Ditambah dengan misalkan 2 juta ini hanya berapa jam di rumah sakit meninggal. Kita dapat 2 juta kemudian ditambah dengan pemulasaran jenazah, pengganti peti, mengganti memandikan dan sebagainya, itu kurang lebih pemerintah mengganti kami 3 juta. Itu ditanggung pemerintah ya? Iya, artinya ditanggungkan di ini berlaku untuk seluruh pasien COVID? Seluruh pasien COVID. Masya Allah. Iya, seluruh Indonesia. Jadi kita melakukan klaim terhadap pembiayaan apa yang dilakukan di rumah sakit. Jadi kalau misalkan dan satu tarif, karena namanya iklim. Jadi tarif petinya ya segitu itu gitu. Tarif infus segitu. Jadi kalau kita misalkan pasien COVID sehari hanya diinfus, menggunakan obat paracetamol infus misalkan, itu ya dibayar hanya itu di hari itu. Nah ini pemahaman masyarakat yang kadang-kadang perlu diluruskan. Bahkan tenaga kesehatan kami sendiri tidak tahu. Tahunya apa? Oh dibayarnya sehari seperti itu gitu. Ini kan hanya budget saja. Belum tentu digunakan. Maksimal. Budget maksimal. Gitu. Gitu Ustaz. Terus Dok, mungkin kondisi suka duka para tenaga kesehatan gimana Dok secara gambaran? Baik, tentu. Biar mungkin masyarakat, karena saya sedikit sedih atau pilu mendengar tadi kawan saya dokter cerita dia punya kawan spesialis paru-paru kemudian sakit, akhirnya disikapi oleh masyarakat setempat. Dia padahal kalau kita boleh katakan adalah pahlawan lah buat pandemi. Betul. Kemudian ketika dia terpapar malah disikapi oleh masyarakat sekitarnya dengan sikap yang buruk. Malah ya gitulah seperti di itu gimana Dok kira-kira? Ya tentu ini kan menjadikan stigma negatif ya. Padahal kita itu harus berpikir positif dalam hal ini. Tentu orang-orang yang sudah saya doakan sebagai teman sejawat tadi cepat diberikan kesembuhan ya insya Allah ya. Nah tentu merubah stigma masyarakat ini juga terjadi di rumah sakit sendiri Ustaz. Jadi inilah karena rumah sakit adalah bentuk mini dari masyarakat. Kalau si A kita sebutkan namanya, kemudian istilahnya nama detailnya terkena COVID itu di sebuah rumah sakit, itu juga belum tentu yang bersangkutan nyaman dengan hal tersebut. Bisa jadi beberapa tuntutan kalau di rumah sakit lain, ya. Tentu padahal dibutuhkan hal ini untuk tracing. Untuk kemudian mengamankan yang lain begitu. Nah di masyarakat sudah tahu langsung ditunjuk ya kan, artinya betul-betul stigma negatif. Padahal sebenarnya tidak begitu. Artinya justru kita itu di saat-saat pandemi seperti ini itu meningkatkan kekompakan, meningkatkan gotong royong, tolong menolong di situ. Nah inilah yang belum terbentuk, malah dijauhi, kemudian distigmakan negatif. Ini jadikan kayak sumber bencana di kampung. Ya padahal ada tata caranya. Padahal dia karena menolong orang. Iya betul. Menolong orang kemudian terkena gitu. Begitu Ustaz. Ya ini yang. Baik, sebelum kita buka tanya jawab dari kawan-kawan yang mungkin banyak pertanyaan, saya ingin tahu bedanya antara rapid test, rapid antigen, swab dengan berbagai macam modelnya. Kok harganya bisa beda-beda? Iya. Kok ada yang menghukumi setengah positif, ada yang serba-serbi tentang ini Dok. Apa pentingnya masyarakat tahu rapid antigen? Karena saya sudah melakukan rapid antigen dan juga saya melakukan swab sudah 2 kali ya. Baik. Tentu kita perlu tahu definisi operasional dari tadi yang disebutkan Ustadz ya tentang rapid ya. Padahal rapid ini adalah alat untuk menilai respon tubuh kita terhadap virus tersebut. Nah kalau cerita kita misalkan terkena virus kemudian masuk dalam tubuh kita, belum tentu langsung, tapi ada prosesnya di situ. Ada proses langsung inkubasi ya. Inkubasi itu maksudnya virusnya ngapain? Virusnya sedang ada proses masuk ke dalam tubuh kita, kemudian respon tubuhnya seperti apa. Nah ternyata respon tubuh itu tidak selalu berada di awal-awal Ustaz. Nah respon tubuh itu berupa antibodi, itu biasanya panjang, sampai 14 hari ya. Dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika di rapid negatif belum tentu tertangkap antibodinya tersebut karena belum muncul. Fungsi rapid hanya untuk menilai perlawanan tubuh kita terhadap. Jadi kalau timingnya nggak tepat juga
nggak berfungsi. Ya, tidak berfungsi, berfungsi. Bisa false negatif, bisa false positif. Batu positif masuk pun negatif masuk. Seperti gitu. ada kawan-kawan saya juga begitu, dia rapid positif, ternyata dia tipes. Iya, betul. Berarti respon yang lain ya. Iya, respon yang tubuh lain, melawan betul. virus yang lain ya. Iya, jadi betul. keakuratan rapid memang kurang ya. Kurang saat. Ya. Tapi kalau rapid antigen itu apa, Dok? Nah, kalau antigen lebih pada mendeteksi jenis kumannya tersebut saat. Artinya begitu masuk, maka kemudian kita mendeteksi jenis kumannya tersebut yang dikeluarkan itu. Maka lebih bagus lagi sebenarnya. Lebih spesifik. Lebih spesifik lagi, artinya dibandingkan rapid yang antibody ya. Karena antibody perlu respon yang cukup lama, nah, antigen ini lebih pendek. Begitu. Nah, ini tetapi ya pada dasarnya tidak artinya setiap saat bisa dideteksi. Jadi ketika negatif bisa jadi fasenya juga negatif. Iya. Begitu, Ustaz. Tapi kalau berkaitan dengan ini, Dok, berkaitan dengan swab gimana, Dok? Ya, tentu kita melihat ya bahwa pemeriksaan swab kita di negara kita ini punya alat yang cukup berbeda antara rumah sakit satu, rumah sakit belum yang ada lain. standarisasi, Dok? Ya, tentu belum ada standarisasi. Namun kita tahu bahwa alat untuk swab yang standar dianjurkan itu mempunyai atau mendeteksi minimal di 3 gen utama. 3 gen apa aja, Dok? Ada gen E, gen N, dan gen ORF. Ya. Tentu tidak semua juga alat-alat yang ada di Indonesia mempunyai kemampuan di 3 itu. Ya, karena saya memang melihat saya waktu swab laporan cuma 2 gen. Ya. Kemudian kawan juga dia laporan 2 gen, kemudian dia periksa di tempat yang lain ternyata laporan 3 gen. Yang 3 gen lebih baik ya. Ya, tentu di minimal 3 gen tadi, Ustaz. Ya. Tentu harapan saya sebenarnya pemerintah kita punya kesamaan persepsi terhadap alat PCR. Ya. Ada juga yang 1 gen saja, Ustaz. Oh, ada juga. Ada. Bahkan alat saya di rumah sakit saya itu ada yang 1 gen saja. Dia di gen N saja, misalkan, ya, tidak mempunyai kemampuan lain. Maka kemudian kadang-kadang muncul masalah adalah ketika diambil swab pertama di rumah sakit, kemudian kita kirim swab keduanya ada di untuk gen yang lain, lab yang lain, ya, itu bisa jadi hasilnya kita negatif di tempat lain positif. Itu sering terjadi. Dan inilah apa yang harus kita perhatikan bersama. Dan implikasinya terhadap masyarakat kadang-kadang. Karena apa? Di swab pertama hasilnya negatif, ya, ini saya kasus yang di 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. Ketika swab pertama negatif, kemudian pasien ini kebetulan di ICU meninggal, tentu keluarga melihat kan hasilnya masih sudah negatif ini. Gitu. Iya. Tapi kita mengedukasi, Pak, kita masih ada swab belum final. Jadi gen yang lain belum keluar hasilnya. Ya, artinya ini belum kelihatan. Iya. Hasil keduanya saat. Nah, tentu kita mengedukasi bahwa tetap protokol COVID harus dijalankan. Tidak semua keluarga juga mau melihat itu. Jadi masih sudah negatif, maunya kemudian tidak usah pakai protokol gitu. Nah, kalau setelah seperti ini kami kembalikan kepada keluarga lagi bahwa anjuran kami tetap menggunakan protokol. Tapi ya, akhirnya tentu masyarakat tanpa protokol. Akhirnya kan jenazah dibawa pulang ke rumah, dimandikan. Dan besok pagi keluar hasilnya di laboratorium positif. Kedua. Tentu ini menjadi perhatian bersama bahwa program pemerintah itu 3 utama sebenarnya. 1, menurunkan angka positif baru, baik di lingkungan masyarakat maupun rumah sakit atau di area-area kantor dan sebagainya, area yang lingkup-lingkup unit-unit kecil. Yang kedua, menurunkan angka kematian. Nah, ini juga menjadi agenda pemerintah kita saat ini. Yang ketiga, menaikkan angka kesembuhan. Nah, inilah yang perlu 3 agenda utama penanganan COVID saat ini yang sedang kita sosialisasikan untuk di unit-unit kita di masyarakat begitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini pemerintah support terus ya, Dok. Ya, alhamdulillah. Rumah sakit Ciawi. Untuk Ciawi alhamdulillah ya, pemerintah Kabupaten Bogor termasuk salah satu pemerintah yang punya perhatian tinggi ya. Kita lihat 3 besar pendanaan COVID untuk bantuan itu diantaranya adalah pemerintah Kabupaten Bogor. Itu nomor 3 di Indonesia, Ustaz. Jadi di sisi pendanaan luar biasa kita didukung oleh pemerintah yang cukup perhatian dan peduli dengan kita. Nah, tentu ini kan tidak dimiliki oleh semua pemerintah kabupaten. Artinya kalau kita di daerah terpencil gimana itu berbeda lagi, Ustaz. Berbeda lagi ya. Dari sisi anggaran dan sebagainya tadi. Semuanya bisa perhatian, Dok. Iya, betul. Tapi mungkin kita mulai buka pertanyaan ini, gimana caranya, Windu? Siapa yang mau nanya? Gimana saya tahu caranya? Saya belum familiar masalahnya. Biasanya cuma bagian ngisi, nggak pernah jadi mod gini. Nah, gimana caranya? Atau kita baca dulu ya, kalau musimnya yang aktif.
Bagus ya. Sebentar. Mana ini? Ini ada pertanyaan, Dok. Pak Ustadz, salah ya, bukan ke saya ya. Tanya ke dokter. Saya ingin bertanya, apakah vaksin COVID-19 sudah ditemukan? Karena banyak berita di medsos maupun TV sudah ditemukan. Yeah. Ini tentang vaksin yang mungkin menjadi harapan banyak orang, Dok. Betul, betul. Harapan orang, Dok, agar karena kondisi seperti ini. Coba bisa dokter sampaikan tentang berita-berita, kabar-kabari tentang vaksin. Iya. Baik, tentu kita sebagai manusia memang terus berusaha ya. Karena apa? Memang tugas kita menghadapi bencana seperti ini apa yang terbaik. Karena apa? Ihris alama yang fauka wasta'in billah. Jadi kita harus mengajak tetap semangat dalam kebaikan, diantaranya adalah mencari obat solusi ya, dalam bentuk vaksin dan sebagainya. Namun kita ketahui bahwa vaksin-vaksin tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba. Tentu uji coba ini memerlukan analisis hasil. Karena sebenarnya pada prinsipnya vaksin ini kan memasukkan kuman tersebut ke tubuh orang. Jadi kuman yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke tubuh orang gitu kan, vaksin. Nah tentu ini punya resiko. Kalau kumannya ternyata tidak lemah misalkan, nah itu beresiko pada diri kita. Karena tidak semua tubuh manusia punya reaksi yang sama terhadap vaksin. Sehingga perlu uji. Nah, dalam tahap uji inilah saat ini semua vaksin, baik di China ya, di Indonesia, semua masih dalam tahap uji coba. Jadi belum ada final ya? Belum ada final. Ya, ini yang menjadi yang harus diketahui. Kamu boleh tahu, Dok? Jadi sebenarnya virus COVID itu bisa mati ya? Ya, karena dia cara kita matiin dia gimana, Dok? Ya, betul. Artinya setelah jadi kita berdoa berusaha apa gitu? Betul. Virus ini kan sebenarnya itu benda mati sebenarnya. Tetapi kita yang manusia inilah yang memindah-mindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian kalau dia ketemu dengan inangnya atau hostnya, dia akan tumbuh subur. Nah, tentu ini yang menghindarkan bagaimana tadi ketemu host atau ketemu inangnya. Ya, tadi sudah jelas virus ini tidak mati dengan air sabun, mati dengan alkohol 75%. Tapi kalau antibodi kita kuat, itu virus bisa mati? Iya, bisa. Dengan peningkatan imunitas kita. Vitamin C pengaruhnya, Dok, untuk kebutuhan seharian? Tentu salah satu hal yang atau vitamin yang meningkatkan imunitas diantaranya adalah vitamin C dan juga D dan E. Ini ada studi ya. Gabungan nih, Ustaz. Jadi C, D dan E ini perlu dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas kita. Tentu ahli nutrisi nanti yang lebih jelas lagi, Ustaz. Ini saya mau tanya, saya kurang paham juga. Apa betul masker scuba dilarang karena masih malah berusaha mendapat bantuan masker scuba? Apa itu scuba? Saya nggak paham juga. Baik, jadi ini pertanyaan yang cukup menarik. Jadi scuba itu, Ustaz, itu dia lebih rendah daripada masker kain. Jadi tingkat saringannya itu paling rendah masker scuba, hanya sekitar 5-10% saja, Ustaz. Jadi kalau kecuali pakai masker scuba-nya misalkan 10 lapis, nah itu baru mantap, Ustaz. Jadi kalau masker scuba kita kasih kain di dalamnya, oke mungkin ya? Dua jadi lapis. Betul, bisa dikasih scuba, tisu, kalau kain, tisu atau kalau tisu tidak dianjurkan, Ustaz, karena dia lubangnya besar. Jadi dengan melapis itu meningkatkan persentase saringan. Karena dia kemampuannya hanya 5% kurang lebih ya. Kemudian untuk mencapai persentase yang tinggi tentu harus dilapis-lapis. Seperti Ustadz ini masker bedah di antara 85%, 90% masih dapat, Ustadz. Berikutnya. Ini pertanyaan kepada Ustadz ya. Apakah sikap saya benar? Akibat corona saya jadi mudah suuzon sama orang, khawatir sholat di masjid dan mengurangi berpergian untuk ukhuwah dan syukron. Ya. Jawaban saya bahwasanya waspada, kita bukan suuzon, kita waspada. Ya, karena tadi musuhnya tidak kelihatan, sehingga kita waspada. Kalau tidak darurat kita tidak keluar ya, tidak ketemu dengan kawan-kawan. Saya rasa karena tadi seperti saya sampaikan, ternyata kawan-kawan dekat kita bisa jadi positif ya. Ya, semuanya bisa saja Allah menyelamatkan kita semuanya, tapi kan kita ikhtiar. Rasulullah suruh kita ikhtiar. Jadi kita pun kalau ketemu jangan menggampangkan, tetap jaga jarak ya, Dok ya. Jaga jarak, kita pakai masker, ya aman kan, tidak perlu ngobrol, tidak harus berjarak setengah senti kan, bisa 1,5 senti bisa ngobrol, alhamdulillah. Kalau perlu pakai WA kan bisa juga ya. Akhirnya darurat baru kita ketemu, kalau enggak perlu ya. Tunggu.
menggunakan teknologi sekarang Ustaz barangkali. Ya, alhamdulillah ya. Ya, telekonsultasi misalkan kalau di rumah sakit Ustaz itu bisa dilakukan. Ini kalau bisa tanya langsung bisa? Yang ini yang gambar nama. Caranya gimana nih? Siapa yang mau tanya langsung coba raise hand ya? Ya, rasanya udah saksi. Coba dibuka, bisa nggak? Bisa ada yang di rasa nih, yang di kamera di situ. Bisa dibuka di situ nggak? Bisa ntar kita sebutin namanya. Enggak, buka di situ aja nggak bisa? Enggak, maksudnya dibuka dari situ, Anda tinggal. Iya. Sembari kita nunggu dok, ada pertanyaan Ya, menarik dok. Kalau orang sudah terkena COVID dok, kemudian dia sembuh, apakah ada pengaruh dengan tubuhnya? Apakah paru-parunya menjadi mengecil, ototnya menjadi mengecil, atau kekuatan tubuhnya berkurang berapa persen? Ada pengaruh nggak kalau orang sudah pernah kena? Baik, tentu ini pertama adalah tergantung terkena pada derajat berapa Ustaz. Nah tentu kalau terkenanya di sudah derajatnya di atas sedang, tentu ada perubahan-perubahan secara fisik. Ya, kita lihat di secara rongsen ya. Kenapa? Tanya langsung Abu Silakan buka suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta mungkin pencerahan dokter. Ini kan sekarang lagi viral kalau rumah sakit itu mengcovidkan pasien yang meninggal. Apakah benar seperti itu karena lagi viral dalam beberapa hari? Pak Dokter dan Ustaz Abu itu. Saya potong dulu. Mungkin kalau untuk rumah sakit dokter tadi dokter bilang enggak, tapi saya nggak tahu rumah sakit lain kan dokter ada informasi atau tidak. Baik, tentu tentang mengcovidkan ini sebenarnya tidak seperti yang saya sampaikan tadi Ustaz. Beberapa kasus meninggal ya dengan hasil positif di swab pertama, sambil menunggu swab kedua ternyata pasien meninggal. Swab pertama negatif. Swab pertama negatif dan keluarga tidak mau mengikuti protokol. Padahal kita itu punya protokol Ustaz. Swab 1, swab 2 baru kemudian kita menentukan protokol atau tidak. Artinya jika jenazah meninggal ya, kemudian masih menunggu swab kedua, kita akan melakukan protokol seperti biasa. Itulah tanda kutip mengcovidkan. Tadi dikatakan dalam rangka kehati-hatian. Betul. Itu harus diambil tindakan oleh rumah sakit. Betul. Karena kasus tadi. Kasus tadi itu Ustaz. Bisa jadi munculnya itu negatif. Munculnya negatif. Qadarullah begitu ya, daripada kita ambil risiko maksudnya. Iya, betul. Kalau begitu dilakukan memang oleh rumah sakit. Kita lakukan memang. Menunggu swab kedua dan meninggal, kita akan protokol Covid Ustaz. Karena kasus yang tadi meninggal di swab pertama kemudian negatif dan meninggal, besok pagi subuh itu sudah keluar positif. Ya, laporan gen-gen berikutnya. Nah, bagaimana dengan yang memandikan di rumah, yang takziah, yang satu keluarga mengurus jenazah? Ini kan jadi klaster-klaster baru yang muncul di masyarakat yang sulit dikendalikan. Iya. Nah, inilah yang membuat kami memang harus patuh dan pasien ini perlu juga edukasi ke masyarakat ya. Jadi jangan takut sebenarnya ke rumah sakit. Tapi kenapa? Rumah sakit kami sudah punya protokol khusus. Artinya kita mendeteksi pasien ini apakah mengarah kepada COVID atau tidak, itu ada protokol yang kita kerjakan. Dan itu betul-betul based on hasil data pemeriksaan. Jadi misalkan kita periksa rongsennya, laboratoriumnya, klinisnya juga Ustaz. Itu kita akan ada scoring namanya EWS dan nanti akan menentukan apakah ini COVID atau suspek COVID atau tidak COVID begitu. Dok, sebelum kita lanjutkan, saya mau iklan dulu dok ya. Boleh iklan? Silakan. Jadi alhamdulillah Ufa Office sudah membuka siaran kajian 24 jam tidak berhenti. Ini masa percobaan. Harapan dari tim yang mengadakan acara tersebut, kalau ada masukan, tolong diberi masukan. Mumpung belum launching. Ini masih uji coba. Jadi kawan-kawan nanti mungkin kalau dibuka di UF yang live 24 jam akan ada nomor WhatsApp. Itu bisa dikasih masukan situ ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insyaallah. Kita lanjut tadi dok. Tadi masalah orang yang sudah kena kemudian dia sembuh dok. Tadi dokter mengatakan tergantung dia pada level keberapa. Iya, betul. Seandainya dia pada level yang parah, kemudian dia sembuh, mungkin ada kerusakan pada paru-parunya, bisa recovery atau tidak? Atau tergantung juga kepada pada tadi derajatnya. Ketika paru-parunya sudah ada yang mengalami fibrosis misalkan ya. Fibrosis itu adalah
efek daripada penyembuhan. Dengan volume paru-paru yang sudah kecil. Seperti kalau luka itu, kita luka di luar ya, itu kan ada bekas luka. Begitu pula paru-paru yang terinfeksi, itu akan mengalami penyembuhan juga. Nah, penyembuhannya ini kan akan mengurangi volume paling tidak di situ. Volume paru-paru. Volume paru-paru, ada yang fibrotik yang sudah kemudian kaku, tidak bisa elastik lagi. Nah, itu akan berpengaruh, Ustaz. Karena di sini jadi. Tapi bisa sembuh normal lagi dok kalau memang. Untuk sembuh normal lagi kemudian tidak ada. Karena tadi seperti bekas luka yang masih ada terus. Bekas luka itu kan kalau kita lihat. Jadi sebisa mungkin jangan kena COVID ya. Ya, artinya itu sebetulnya. Iya. Tapi kalau dia level awal enggak ya dok ya? Di level 1, level 2 insya Allah kita tidak sampai pada cuma gejala tubuh saja lemah-lemah itu nggak pengaruh ya. Iya. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Oke, silakan dibuka. Silakan Eko Novianto di unmute, silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, menurut pandangan dokter, kalau memang ini wabah yang terlalu besar dan takut dihindari merebak, apa nggak sebaiknya di lockdown itu dok? Ya. Terima kasih dok. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, saya jawab, Ustaz. Oke, silakan. Tentu kebijakan lockdown ya, kita tahu bahwa kuman ini akan hidup kurang lebih sekitar 14 hari. Kalau kebijakan lockdown kita ambil dan kolektif bersama-sama, mungkin akan teratasi, Ustaz. Mungkin ya, sambil kemudian sumber-sumber COVID ini yang ada di rumah sakit masih dalam kendali kita. Iya. Tetapi kalau kemudian kita lockdown bareng-bareng, tidak kolektif bersama-sama, maka kemudian sia-sia saja. Ketika satu kampung sudah lockdown 14 hari, kampung lain belum, ya artinya ini kan hanya menghancurkan ekonomi kalau bicaranya. Betul. Ya itu. Jadi ini kan kekompakan ini yang sulit. Sabang sampai Merauke kalau mau lockdown 14 hari ya mungkin, tapi kemudian bagaimana perekonomian? Kadang-kadang ke orang aja keluar rumah sudah diatur, keluar rumah sendiri ya sebagainya. Ini kan masyarakat kita mengedukasi untuk hal tersebut. Inilah kesulitan pemerintah yang saya hadapi. Artinya yang saya lihat ya, bahwa untuk membuat kerja keras bareng selama 14 hari itu gampang ya. Edukasi dari pemerintah kepada masyarakat tak gampang. Betul. Ya Allah ya. Dari Blitar. Iya, silakan Abu Musa dari Blitar, Al-Blitari, silakan. Silakan unmute, bertanya. Oke. Bang Rizky mau tanya itu. Bang Rizky. Sebentar. Oke. Ayo, Fadal. Sudah unmute. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, setelah kita isolasi mandiri 14 hari, itu apa yang harus kita lakukan itu langkah-langkahnya? Apa kita masih tetap di rumah atau kita nggak boleh kemana-mana atau tetap masih memperlakukan isolasi di rumah juga gitu? Melihat gejala, kalau gejala masih ada atau sudah hilang selama betul. hari? Ya. Jadi dalam 14 hari isolasi mandiri di rumah itu kita mengevaluasi diri kita. Artinya apa yang masih kita rasakan tentu ya selama isolasi tersebut, apakah masih ada gejala yang sama atau gejala tersebut sudah hilang sama sekali. Nah ini yang kita bisa merasakan sendiri. Karena subjektivitas dalam hal ini perlu dilakukan oleh dirinya. Kejujuran sendiri. Iya betul. Oh saya kayaknya masih pusing nih, atau masih badan sakit-sakit semua ya. Tentu akan melanjutkan isolasi lagi. Tetapi kemudian ketika ada perubahan merasa sudah sembuh benar semua. Betul. Tentu yang kita lakukan adalah pemeriksaan. Ada yang pemeriksaan dalam arti periksa di rumah sakit ya. Nanti akan dijelaskan kira-kira perlu foto rongsen atau laboratorium dan sebagainya. Tentu anjuran saya ke rumah sakit untuk memeriksa. Kalau rumah sakit bilang sudah 0, boleh lah ya, seperti aktivitas biasa ya. Betul, aktivitas biasa. Betul. Kalau masih gejala jangan ya. Karena kita bisa beri mudarat kepada orang lain. Iya, betul. Kita khawatirnya kita zalim sama orang. Iya, betul. Ya, benar. Baik, silakan kalau Abu Rifki Depok, silakan Abu Rifki. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau sholat, assalamualaikum baru belakang buka masker. Sama masuk ada dulunya ada masker yang dipakai saat ada kita masker medis cuma 4 jam ya. Iya. Oh iya, itu penting lah ya. Iya betul.
Jadi tentu ini yang kadang-kadang menjadikan perhatian bagi kita ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi masker yang kita gunakan tadi sudah dijelaskan ada beberapa jenis, diantaranya ada yang scuba tadi ya, ada yang masker kain, ada masker bedah, ada masker seperti saya ini KN95. Tentu punya kekhususan, artinya digunakan pada saat yang apa gitu, saat yang kita gunakan untuk kita bekerja. Kalau KN95 masker bedah dilakukan di fasilitas kesehatan. Tapi bagaimana masyarakat? Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa tidak semua masyarakat di pasar selalu beri masker bedah misalkan. Nah tentu masker kain boleh digunakan, tentu dengan 3 lapis. Nah kemudian setelah itu dicuci. Jangan lupa kadang-kadang kita pakai ditaruh di atas meja, kemudian besok lagi pakai lagi yang sama. Hanya kadang-kadang kalau 3 lapis dibolak-balik aja, itu yang susah. Malah meningkatkan risiko kita terhadap harusnya dicuci dok ya? Ya dicuci, jadi ada yang dicuci, jadi kita sudah melakukan manajerial ya, bahwa kita punya berapa masker kainnya berapa, ya dicuci, ada yang dicuci dijemur, kemudian ada yang dipakai kita sendiri gitu. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat kurang disiplinnya di situ, sehingga meningkatkan risiko kita terpapar. Tadi saya juga sampaikan bolak-balik ya, side A side B gitu, itu juga meningkatkan risikonya Ustaz. Ini ada pertanyaan dok, mungkin Afwan, saya bekerja di rumah sakit di bagian IPSRS yang sering melakukan perbaikan fasilitas. Bagaimana protokol dalam kegiatan perbaikan ini? Karena terkadang susah melakukan perbaikan bila memakai APD. Dan bagaimana membersihkan rumah yang dipakai untuk isolasi mandiri? Ya, seperti itu. Baik, tentu IPSRS adalah instalasi perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit. Tentu di rumah sakit ya, bagaimana kita melakukan protokol APD yang tepat adalah tugas komite PPI Ustaz. Jadi PPI ini adalah pencegahan infeksi. Jadi disitulah nanti teman-teman di PSRS ini akan diedukasi penggunaan APD yang tepat oleh komite PPI di rumah sakit. Ya, sehingga ketika membersihkan alat, kan ada juga Ustaz, IPSRS ini punya resiko yang cukup tinggi ketika dia harus membersihkan AC di ruangan pasien COVID, atau dia membetulkan ventilator-ventilator di ICU yang macet-macet tempatnya COVID. Tempat COVID. Jadi memang teman-teman di IPSRS memang harus betul-betul juga sama belajar menggunakan APD, cara melepasnya dengan benar. Karena itu akan juga meningkatkan, kalau gitu salah akan meningkatkan resiko. Tapi dia bilang tadi berat pakai APD dok. Oh iya betul, jadi menggunakan APD ya itulah resikonya berat, resiko berat ya kita. Ya ini saya, teman-teman yang berjuang di garis depan, tentu saya pesan bahwa inilah tugas kita dan harus kita lakukan dengan ikhlas. Ya insya Allah Allah akan melindungi kita, tugas-tugas kita setiap harinya begitu. Ini dok ada masukan kepada mungkin para pihak rumah sakit agar ketika penyelenggaraan jenazah bagi orang terkena pasien COVID agar diselenggarakan dengan manusiawi gampangannya, tidak dilempar, tidak dianu, karena betul. Ini sempat tadi ada yang tanya, Ustadz saya lihat ada orang menyelenggarakan jenazah pasien COVID, sholatnya sampai pakai ruko ya, ini berarti yang sholat nggak ngerti ya, atau mungkin tinggal dilempar begitu, karena kita manusia harus dihormati ketika masih hidup, apalagi sudah meninggal dunia. Ini mungkin masukan kepada pihak rumah sakit ya. Boleh saya menanggapi? Boleh. Jadi tentu inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, bahwa pemulasaraan jenazah COVID ya atau suspek COVID itu sudah sedemikian manusiawi. Artinya apa? Jenazahnya juga dimandikan sama Ustaz dengan prosedurnya. Dimandikan. Cara mandikan gimana dok? Kita sudah punya prosedur Ustaz. Ada prosedurnya. Timnya sudah menggunakan APD. Nah itu semua. Nah kemudian sama seperti pemulasaran jenazah biasa. Jadi kalau laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Tapi ini kan kita tidak bisa bilang standarisasi semua rumah sakit, dok. Iya, tentu kita tidak. Dokter bicara tentang rumah sakit yang dokter pegang ya. Betul. Tentu saya lebih mengerti di rumah sakit Ciawi ya, karena ini yang sehari-hari kita lakukan. Jadi pemulasaran jenazah betul-betul manusiawi seperti manusia biasa, artinya seperti jenazah biasa. Jadi kita mandikan, kita kafani, kemudian kita sholatkan. Kemudian apa? Posisi pasien juga, artinya jenazah juga dalam posisi miring Ustaz. Kita memang miringkan di dalam peti itu. Oh iya. Sudah peti. Apalagi kemudian kita ya? Betul. Kita sebelum dibungkus ya, artinya itu sudah diberikan tanah juga Ustaz. Artinya kan kita memberikan betul sesuai dengan itu tadi. Jadi ada tanah yang kita sudah susun di dalam pemulasaraan itu. Dalam peti itu. Ya, dalam peti sudah ada tanahnya dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat kemudian masyarakat tidak hanya wah ini dilempar ya, tidak di bahkan di video viral itu kita lihat hanya seperti pakai daster ya, itu kan
tidak tepat ya. Itu kasuistik kali ya mungkin. Kasuistik ya, betul. Jadi kita betul-betul dikafani dan. Tapi memang begitu dok, ada yang viral gitu, akhirnya membuat orang suudzon kepada semua pihak, betul, itu jadi masalah. Betul. Sudah ada kasus katanya jenazah perempuan yang memandikan adalah laki-laki, ya, itu. Mungkin ada kayak ada kemudian betul, gitu. Betul. Ya, oke deh. Tapi ada yang bertanya lagi? Silakan Mas Husni. Mas Husni siapa? Hadianto. Hadianto. Silakan Mas Husni. Husni Hadianto. Silakan. Unmute. Oke. Belum. Silakan Mas Husni. Silakan sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta pendapat Dr. Sani nih. Kira-kira untuk daerah-daerah yang memang kasus COVID ini tidak setinggi Jakarta dulu ya. Ya. Untuk kajian yang sering kita selenggarakan itu kan sudah lama berhenti gitu, Dok. Kira-kira aman nggak kita menyelenggarakan kajian tatap muka langsung? Offline ya. Dan Jakarta gitu. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Silakan. Tanggapan Ustaz. Tentu sebenarnya kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan Ustaz. Di saat seperti ini, dan inilah pemerintah ya, anjuran pemerintah memang kita harus mengikuti dengan 3M tersebut. Artinya kalau kajian offline kemudian punya beresiko melanggar 3M dengan anjuran pemerintah, saya kira ati Allah wa ati Rasul al-amri minkum, maka agak repot di sini Ustaz. Jadi tentu tidak melihat apakah COVID-nya kurang atau tidak. Tentu kita sebagai masyarakat mengikuti prosedur itu, karena inilah kita berperang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan kita lihat di sini, negara asalnya pun saat ini masih di angka 85.000 kejadian COVID. Sementara Indonesia sudah 300.000. Ini kan perubahan yang luar biasa. Angka kematian juga sama, lebih tinggi di kita. Nah, ini menjadi perhatian bahwa belum tentu suatu daerah yang saat ini rendah itu kemudian tidak artinya aman. Karena apa? Bisa jadi pemeriksaan di daerah tersebut masih kurang, Ustaz. Mungkin alat PCR belum ada. Kalau di Jakarta mungkin sekarang sudah banyak alat PCR di sana sini ya, sehingga angka-angka tersebut terekspos. Contoh yang saya amati adalah negara yang punya zero death, angka kematian COVID yang 0, yang dekat dengan Indonesia, yaitu contoh Timor Leste. Saya nggak tahu ini apakah betul itu, dengan zero death 0 di Timor Leste, karena berbatasan langsung dengan Indonesia. Sementara Indonesia dengan angka sudah 11.000 angka kematian. Artinya ini menjadi pertanyaan, apakah betul-betul sudah terdeteksi angka kematian COVID di negara tersebut? Begitu, Ustaz. Ya. Silakan, kalau ada yang bertanya lagi. Siapa? Silombok siapa ini? Hajah, namanya Hajah. Najasi. Silakan Najasi. Ya, halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini saya mau bertanya, ini ada kawan saya yang sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya pemeriksaan tersebut dia terkena COVID-19. Namun saya heran di sini bahwasanya kawan saya tersebut kalau sudah kena positif, dia itu semakin kuat dan bahkan saya bekerja setiap hari dengan normal. Apakah ada cara tertentu untuk menghilangkan itu semua dari rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentu tadi kembali, justru yang punya bahaya yang tinggi ketika seseorang terkena COVID tapi dia OTG atau tidak tanpa gejala, orang tanpa gejala. Nah, inilah yang punya potensi justru menularkan kepada yang lain. Karena mungkin dirinya kuat, dia bekerja dan sebagainya, tapi orang-orang di sekitarnya ketika dia tinggal bersama orang tuanya kemudian mempunyai faktor resiko, misalkan penyakit tertentu, ya ada jantung, hipertensi ataupun yang lain, itu punya resiko yang cukup tinggi. Atau tinggal dengan anak-anak kecil, bayi-bayi dan sebagainya, ini punya resiko. Dokter bilang ada kasus ya tadi seperti yang hamil kemudian kena COVID ya. Iya, jadi ini juga faktor resiko ya, ibu hamil ya, punya resiko. Bahkan kemarin kejadian cukup bagus di Ciawi, artinya ini perhatian kita bahwa ibu yang hamil yang COVID itu melahirkan bayinya itu positif COVID juga, Ustaz. Bayi baru lahir dan bayinya ini OTG. Bayinya OTG? Bayi OTG gitu. Jadi kuat ya? Bayinya kuat ya. Tidak ada gejala, tapi begitu di swab ya, bayinya lahir kita swab hari pertama kita ambil swab, ternyata positif. Padahal ini sebenarnya jarang terjadi. Tapi ini cukup menarik ya, bahwa pernah ada kejadian kayak gitu. Betul, bayi yang lahir
hari pertama kita swab hasilnya itu positif, Ustaz. Itu. Ya. Ya kita isolasi juga saat ini Ya. di tempat khusus, jadi inkubator khusus ya, tempat kecil gitu. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, kami silakan kepada para pemirsa. Siapa? Doni Raffles. Doni Raffles, silakan Mas Doni. Unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dokter. Siap. Cek apa namanya? Swab. Swab. Oke. Setelah kontak dengan positif ya, maksudnya Doni. Iya. Nah, kapan Baik. waktu yang tepat? Setelah kita ketahuan kontak sama orang positif, kapan waktu yang tepat untuk Baik. kita swab? Waktu yang tepat untuk melakukan PCR dan hasilnya hasilnya akan ketahuan saat ya dari secara penelitian adalah 7 sampai 10 hari setelah terinfeksi. Artinya kita tidak tahu kapan infeksinya. Ya. Nah, kadang-kadang kita harus menilai ini ke belakang nih. Kita lihat kita bertemu dengan siapa saja atau kita melakukan beberapa prosedur yang salah. Iya. Ya, kemudian itu menjadi muhasabah diri sendiri kalau sudah seperti itu. Iya. Wah, kayaknya saya tadi sudah seperti tadi Ustaz, jalan bareng-bareng ya, kemudian kemana-mana bareng. Nah, ini timingnya tadi itu kita hitung. Nah, nanti ketika mulai muncul gejala, itu paling bagus sudah 7 hari setelah itu, setelah terinfeksi. Itu paling baik. Kalau di awal-awal kadang-kadang justru negatif. Misalkan kita ketemu dengan pasien, kalau saya ketemu dengan pasien positif kemarin, hari ini saya swab, itu bisa jadi negatif karena negatifnya negatif palsu. Karena apa? Kumannya ya tentu masih dalam proses tadi, mulai masa inkubasi, kemudian interaksi dengan tubuh kita, itu tidak mudah terdeteksi. Oh iya. Demikian. Ya, demikian. Ya. Siapa? Mas Salahuddin, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, Assalamualaikum juga dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya perawat di ICU COVID. Siap. Saya perawat di ICU COVID. Alhamdulillah. Saya berjaga di musola itu dok, Ustaz. Gini Ustaz, saya berjaga di musola, masuk ke kamar pasien itu sekitar 4:30. Keluar dari kamar pasien itu sekitar 7:30. Setengah 5 sore sampai setengah 8. Yang kedua, Coba diulang-ulang. setengah 8 sama nanti saya di mana kita? Oh iya. Ini. Iya. Yang kedua, ada satu obat pengencer darah yang sangat direkomendasikan untuk pasien COVID. Tapi obat tersebut mengandung unsur babi. Bagaimana hukumnya saya memberikan obat tersebut kepada pasien? Hukum sayanya yang memberikan obat tersebut kepada pasien. Ya. Mengenai perawat yang kemudian kalau dia bisa, tadi memang ada resiko. Tadi saya juga sempat ngobrol sama dokter, orang yang pakai APD kemudian dia buka, kemudian dia pakai lagi, itu risiko tertularnya sangat tinggi. Jadi kalau dia pakai sebaiknya dia tidak lepas ya. Yang jadi masalah yang shift malam. Kalau yang shift pagi sampai siang dia aman, dia buka, dia tinggal sholat duhur ya. Jadi masalah yang shift sore, yang akhirnya dia masuk 4:30, akhirnya ada sholat maghrib, sholat isya, tidak bisa dia lepas APD. Kalau memang kondisinya berbahaya, maka seorang boleh menjamak sholat. Kalau kondisinya berbahaya, dia boleh jamak sholat. Jadi setelah semua selesai, dilepas APD-nya, baru dia sholat maghrib dan isya dengan di jamak takhir. Dengan jamak takhir 3 rakaat dengan 4 rakaat. Ini insya Allah uzur syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua, memberi obat yang haram ya, Rasulullah mengatakan wala tadawu bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Siapa? Pak Asep Sumarno, silakan Pak Asep. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya tentang seseorang yang sudah terkena infeksi COVID. Apakah ketika dia sudah sembuh punya kekebalan atau antibodi? Terus yang kedua, bagaimana dengan istilah yang di awal-awal didengungkan herd immunity, gitu dok? Apakah benar atau tidak? Iya. Ayo, silakan. Baik, tentu yang perlu diketahui bahwa ke herd immunity dulu ya. Jadi memang herd immunity adalah betul-betul mengandalkan imunitas tubuh kita. Istilah ini muncul di beberapa pandemi-pandemi sebelumnya. Nah, herd immunity ini artinya adalah imunitas betul-betul mengandalkan imunitas diri. Karena apa? Kita tahu kejadian seperti di Amerika misalkan ya, dengan angka COVID sudah
7.500.000 dengan meninggal sudah di atas 200.000 meninggal. Tentu akhirnya kan fasilitas kesehatan yang menjadi tumpuan Ustaz, ketika orang tersebut sakit. Tapi bagaimana kalau fasilitas kesehatannya sudah penuh? Tadi seperti sampaikan Ustaz, antri sampai nunggu antri kemudian meninggal. Ini kan herd immunity sebenarnya. Saya tidak langsung belum menerima penanganan. Nah inilah kita mencegah herd immunity terjadi dengan terus mempersiapkan. Apa yang perlu dilakukan? Yang paling bagus adalah preventif atau pencegahan. Tadi menurunkan angka positif baru. Jadi kalau saya bahasakan herd immunity itu ya sudah yang hidup-hidup, yang meninggal-meninggal, yang kuat-kuat, yang meninggal-meninggal gitu ya. Iya betul Ustaz. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin orang sakit sembuhin. Bahkan di beberapa kasus itu kita harus milih pasien mana yang kita kasih ventilator, mana yang akan dilepas Ustaz. Itu sudah sedemikian rupa sehingga ada pemilihan-pemilihan seperti itu karena betul-betul kondisi. Dan ini sebenarnya yang kita hindari dengan adanya keterbatasan jumlah ventilator misalkan di rumah sakit tersebut atau rumah sakit yang menangani COVID. Ini menjadi satu perhatian khusus tadi di herd immunity tadi, karena akan terjadi pemilihan yang ketika ini sudah tua ini biarkan meninggal gitu kan, itu kan pemilihan nih Ustaz. Nah inilah yang kemudian harus kita waspadai bahwa negara ini ya memang harus mempersiapkan diri sedemikian rupa ketika 2021 seperti apa, sekarang kita persiapkan untuk masa depan begitu. Jadi itu yang harus itu. Kemudian yang kedua tentang infeksi tadi. Kalau sudah kena apa jadi kuat, apa jadi kekebalan. Ya ini ada kasus menarik di Kabupaten Bogor, kebetulan ada sebuah wisma isolasi juga Ustaz di sana. Namanya kalau di Jakarta ada Wisma Atlet ya. Kalau di Kabupaten Bogor ada namanya Wisma Kemang. Nah, salah satu pasien yang terinfeksi dirawat ya, kemudian sembuh, kemudian pulang lagi ya, kebetulan rumahnya di Ciawi Ustaz. Ini dari Kemang pulang ke Ciawi, ternyata seminggu kemudian sakit lagi Ustaz dengan yang sama. Akhirnya dirawat lagi. Artinya apa? Bisa jadi bahwa infeksi yang terjadi pada pasien ini adalah mungkin strain yang berbeda atau virus COVID tapi strain yang lain. Jadi ada kasus relapse. Jadi bahasa kami itu relapse. Relapse. Maksudnya COVID itu varian ya, ada varian. Ya, betul ada variannya. Dan inilah kemudian makanya yang sembuh, kemudian juga jangan kemudian wah saya nggak pakai masker, saya nggak ini. Jadi sebenarnya dia punya kekebalan untuk varian tertentu. Iya betul. Ternyata adiknya COVID ada yang beda modelnya. Iya betul Ustaz. Ini harus diwaspadai kita. Gitu. Silakan kalau ada yang bertanya lagi, kita masih ada waktu 10 menit kira-kira. Fari, silakan Fari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter izin mau tanya dok. Tanya. Secara medis atau kedokteran, kira-kira untuk vaksin sendiri itu dapat ditemukan kapan dok? Atau secara kedokteran lah kira-kira virus ini hilang kapan? Ini secara perkiraan ya. Betul, ya. Secara medis perkiraan medis ya. Yang kedua dok, di sekitar rumah Anda ini belum ada, saya masjidnya belum sesuai dengan protokol Ustaz. Bagaimana selama ini belum pernah sholat Jumat maupun sholat jamaah, kecuali kalau di kantor, karena di kantor sudah sesuai protokol jadi kita ikut. Tapi kalau di sekitar rumah ini karena sekarang WFH sering di rumah, jadi tidak pernah sholat Jumat maupun sholat jamaah. Ini kalau Ustaz. Yang pertanyaan kedua aja saya jawab. Ya kalau kita masih dalam kondisi takut ya, fatwa ulama, ini bukan fatwa saya, itu fatwa ulama membolehkan untuk sholat di rumah, terutama dalam kondisi-kondisi sekarang yang dimana COVID dalam kondisi lagi parah-parahnya ya. Ya nanti kalau mungkin kalaupun kita ke masjid ya, kalau kita merasa nyaman atau daerah kita dianggap hijau misalnya, tetap aja harus ikut protokol. Tapi kalau masjid nggak ikut protokol sama sekali, saya menyarankan di rumah saja ya, di rumah saja karena kita nggak tahu tadi kita punya musuh yang tidak terlihat. Dan khawatirnya kena kita, kena ibu kita, kena anak kita, ya kita repot sendiri. Syariat memberi keringanan, maka saya rasa tidak mengapa kita sholat di rumah ya. Nanti mungkin kalau kondisi sudah mulai normal, bisa terkendali, ya kemudian kita pilih masjid yang ada protokol, atau kalau kita Jumatan di luar ya, di luar mungkin supaya udara terbuka ya. Betul. Karena saya terakhir kemarin ada kasus juga, ada kawan cerita dari temannya di Jawa Timur, dia sudah benar-benar melakukan protokol ya, tapi kena juga gitu. Benar-benar tidak berjarak, tinggal pakai masker, tapi mungkin ruang ber-AC dalam masjid akhirnya kena juga. Ya intinya lihat situasi dan kondisi. Tapi ya yang pertama dok tadi. Baik, tentu
pertanyaan pertama tentang vaksin ya. Jadi vaksin ini merupakan salah satu usaha kita sebenarnya Ustaz. Itulah mengapa dikatakan bahwa inna waha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa? Betul-betul Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum ya, ketika kaum tersebut tidak mengubah nasibnya sendiri. Usaha vaksin adalah betul salah satu usaha yang kita usahakan. Tetapi saat ini vaksin memang masih dalam penelitian. Karena kuman yang baru, penelitiannya akan memakan waktu. Dan inilah kita harus bersabar. Tahap-tahap penelitiannya juga ada di situ. Kemudian menilai apakah betul-betul vaksin ini aman untuk kita atau tidak. Gitu. Malah tadi kan vaksin sebenarnya adalah kuman yang dilemahkan. Tapi ketika kita respon tubuh kita malah mendapatkan kuman yang sudah dilemahkan tapi kuat menjadi kita aktif, itu malah tertular. Jadi ini juga perlu. Ada pernyataan dari pakar-pakar perkiraan, ada nggak selama ini dokter? Betul. Jadi untuk di Indonesia sendiri vaksin yang dibuat contohnya oleh Unpad ya, itu diperkirakan malah di Mei 2021 Ustaz. Mei baru bisa launching. Artinya iya, artinya punya paling cepat itu katanya. Nah ini yang menjadikan kita harus berusaha. Dan dia ditanyakan kira-kira berapa lama sih pandemi. Tentu kita melihat beberapa pandemi yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya itu, dan diperkirakan juga memang sekitar 2 tahun. 2 tahun ya? Iya kemungkinannya. Ya bersabar dan menghadap apa yang di depan kita jalani, kita hadapi dengan cara yang terbaik ya. Sambil menunggu harapan-harapan mudah-mudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Silakan ada lagi yang bertanya. Bambang Dedi, silakan Mas Bambang Dedi. Waalaikumsalam. Suaranya dikerasin Bang Dedi, Bang Bambang. Ya. Ini masker yang modern mana Bang Bambang? Masker yang kain apa yang? Kain yang 3 lapis tadi. Oh, 3 lapis ya. Iya. Iya. Baik, tentu memang kan kita ini menyaring partikel-partikel virus ya yang ukurannya cukup sangat kecil sekali ya, dan bahkan tidak terlihat. Nah tentu butuh usaha ya. Kalau dalam kondisi di rumah mungkin masker tersebut kan bisa dilepas Ustaz, kalau di rumah ya. Tapi kalau di area umum, area publik ya memang usahakan memang jangan membuka masker karena risiko yang cukup besar. Maka kemudian WFH atau work from hospital ya. From home ya. Saya sudah biasa hospital jadi saat begitu. From home itu dilakukan tadi mengurangi ya, kalau di kantor-kantor harus pakai 3 lapis kemudian sesak ya, ngap kalau bahasa di kita itu menjadi permasalahan tersendiri. Ya apalagi kemudian kalau seperti saya ini dengan 95% sebenarnya harusnya lebih sesak lagi. Karena kalau kain itu kan hanya sekitar 40% ya. Nah, itu kalau harus pakai 3 ya, itu nilainya sama dengan itu. Tapi saya yang sudah 95% harusnya lebih sesak karena memang betul-betul tersaring. Kalau masker bedah 85% begitu kurang lebih. Nah, inilah yang ikhtiar usaha kita. Sabar ya. Intinya sabar ya. Betul, intinya sabar. Tapi kita terima 2 pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Silakan 2 lagi. Ya, silakan siapa? Mas. Ya, tidak apa-apa saudara. Husni Hadian, siapa? Husnul Latifah, silakan Mbak Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Ya. Pertama, jika seandainya COVID ini berlangsung lama, kemudian saya tinggal di luar negeri gitu. Jadi aman ya untuk perpergian ke antar negara. Yang kedua, untuk vaksin influenza, bagaimana efektivitasnya? Bisa mengatakan itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu di masa pandemi seperti ini, kalau kita melihat ya banyak pertanyaan tentang namanya penyelidikan epidemiologi, adalah diantaranya berpergian dari mana Anda, dari negara mana, dari kota mana. Bahkan kalau kita PSBB di Jakarta seperti ini, tentu berpergian dari daerah pun akan disaring gitu, apalagi berpergian dari negara kan. Karena apa? Sebenarnya virus ini adalah benda mati yang kemudian oleh kita itu dipindah-pindahkan gitu. Jadi skema lockdown tadi itu tidak cocok Ustaz. Ketika semuanya berdiam, ada beberapa orang saja yang kemudian
pulang pergi dari lingkungan tersebut, itu punya resiko untuk memindahkan lagi. Ya, kita mulai dari nol lagi gitu. Ya. Tidak lagi 14, sudah mencapai 7 hari, udah istiqomah, kita datang lagi yang baru, mulai lagi dari nol lagi gitu. Sehingga skema berpergian ini memang dihindari sebaiknya ya, antar negara apalagi. Ya, tapi Dok, kalau sudah darurat lain lagi ceritanya. Nah, kalau darurat ya memang harus atau protokol. Dengan disiplin Ustaz sebenarnya. Diri kita betul-betul ya, satu-satunya usaha itu menurut saya adalah selain berdoa ya adalah disiplin diri kita sendiri terhadap APD tadi, 3M itu. Iya. Kadang-kadang kita kurang disiplin di situ, sehingga apa? Yang sudah berjalan ya, sudah baik lingkungannya, malah kita kemudian membawa virus tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita tanamkan pada diri kita. Mungkin diri kita membawa kuman, menulari lingkungan kita. Dan ini yang menjadi perhatian kita. Gitu. Tapi pertanyaan terakhir, siapa yang bertanya? Asus. Siapa, ada yang bertanya? Pak Mulyono, silakan Pak Mulyono. Enggak ada. Fadian yang 3 itu ya. Silakan. Fadian 3. Mungkin sudah tidak ada. Ya Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana jika yang sudah positif corona dia telah sembuh, apakah masih bisa positif kembali? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa kasus yang sudah positif, kemudian dinyatakan sembuh dengan hasil isolasi ya, dari isolasi, kemudian tertular seminggu kemudian setelah tertular lagi ya COVID yang sama itu di sekitar 1 minggu kemudian, dan kemudian dirawat lagi isolasi mandiri. Jadi ini ada kasus relapse yang harus kita waspadai, sehingga kita berpikir bahwa sebenarnya ketika virus masuk dalam tubuh ada memori ya, pertahanan tubuh mengenali virus, tetapi mungkin ini adalah virus yang lain, varian-varian yang berbeda begitu. Ini yang kita waspadai bersama. Ya, demikianlah para pemirsa, rekan-rekan dan kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara kita. Dan jangan lupa, selain kita berikhtiar, jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang jangan ditinggalkan. Ya, kemudian kalaupun la qadarallah, tidak kita ingin dan ternyata Allah mentakdirkan kita kena, maka hadapi dengan tenang ya. Karena tadi dokter sudah sampaikan bahwasanya mental yang baik itu bisa mempengaruhi, sugesti yang kuat bisa mempengaruhi kesembuhan. Tapi kalau orang kemudian down, kurang beriman kepada takdir, seakan-akan protes dengan takdir Allah, kemudian akhirnya mentalnya semakin jatuh, imunnya semakin jatuh, dan itu berbahaya bagi dia tatkala menghadapi virus corona. Jadi apapun kondisi kita berikhtiar berdoa kepada Allah. Kalaupun kita terkena, kita harus tenang, serahkan diri kepada Allah ya, kemudian berusaha mengobati diri dengan cara yang baik atau isolasi mandiri dan yang lainnya. Demikian kepada para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruhnya. Semoga kita diberi kemudahan tanah air kita agar segera diangkat dari musibah ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.